Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda tetap sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini berjumpa lagi dengan Miss Anissa dalam pembelajaran tematik. Miss harapkan semoga Ananda tetap semangat ya belajarnya meski di rumah aja. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Kita mulai ya Nanda. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pembelajaran hari ini Ananda. Hari ini Ananda kita akan belajar tema 1, hidup rukun, masuk ke subtema 4, hidup rukun di lingkungan masyarakat, pembelajaran 1 dan 2. Kita mulai Ananda. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang kalimat ajakan dan kalimat perintah. Masih ingatkah Ananda arti dari kedua kalimat tersebut? Ya, kalau dia kalimat ajakan itu artinya kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat perintah adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, hari ini Ananda kita akan masuk ke kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak suatu pendapat orang lain, atau penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Maksudnya Ananda, ketika ada orang lain yang memberikan pendapatnya atau mengajak Ananda untuk melakukan sesuatu, tetapi Ananda tidak bisa, berarti kalimat yang Ananda ucapkan adalah kalimat penolakan. Dan kalimat penolakan ini diharapkan diucapkan dengan santun ataupun dengan sopan. Kalimat penolakan juga ditandai dengan kata maaf, kurang setuju, dan tidak. Miss akan memberikan beberapa contoh dari kalimat penolakan. Nah, yang pertama, maaf, aku tidak bisa ikut bermain dengan kalian. Kalimat penolakan ini menunjukkan bahwa seorang anak menolak untuk tidak ikut bermain. Nah, yang kedua, saya kurang setuju dengan keputusan ini. Ditandai dengan kurang setuju, menunjukkan ini adalah kalimat penolakan. Nah, yang ketiga, tidak Bu, aku malu dengan teman-teman. Diawali dengan kata tidak yang menunjukkan kalimat penolakan. Ini ada teks yang berjudul membuang sampah di tempat sampah. Nah, Ananda juga bisa melihat teks ini dengan membuka buku tema 1 halaman 142.
Nah, mari kita simak dan kita baca ya Nanda teks berikut ini. Nah, Miss bacakan ya Nanda. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Berdasarkan teks membuang sampah di tempat sampah, kita tahu bahwa bercerita tentang Udin yang selalu menjaga kebersihan, sedangkan Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Bahkan Badu mengajak Udin untuk membuang sampah ke dalam got, tetapi Udin tidak mau. Dan akhirnya Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Nah, dari teks ini Ananda ternyata ada kalimat penolakan. Bisakah Ananda menemukan manakah kalimat yang termasuk ke dalam kalimat penolakan? Ya, betul. Yaitu tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, ini termasuk dalam kalimat penolakan dengan ditandai kata tidak di awal kalimatnya. Paham Ananda? Selanjutnya kita akan perhatikan gambar berikut ini dan kita coba baca percakapan yang ada ya Nanda. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Ini kuenya, Pak. Silakan dinikmati. Silakan air minumnya, Pak. Kuenya, silakan, Pak. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Nah, ini adalah percakapan yang bercerita tentang Siti dan kawan-kawannya yang akan membagikan kue kepada bapak-bapak. Nah, Ananda, ternyata di sini ada juga kalimat penolakan. Nah, bisakah Ananda menemukannya? Ya, betul, yaitu dengan kata tidak. Terima kasih, Nak. Di mana Bapak menolak kue yang diberikan Siti karena Bapak tersebut masih kenyang. Nah, itulah kalimat penolakan yang ada pada teks percakapan. Selanjutnya, Ananda, ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama adalah gambar kura-kura, kedua gambar kupu-kupu, dan ketiga adalah gambar ikan. Nah, ketiga gambar ini disebut sebagai karya hiasan Ananda. Nah, di mana bahan yang digunakan dalam membuat hiasan ini dengan menggunakan bahan alami. Nah, yang pertama Ananda, gambar kura-kura ini atau hiasan kura-kura ini terbuat dari bahan daun-daunan kering sehingga menghasilkan hiasan yang indah. Kemudian yang kedua adalah gambar kupu-kupu ini Ananda terbuat dari biji jagung. Dan sedangkan yang ketiga adalah hiasan yang terbuat dari kulit kerang sehingga menghasilkan hiasan yang indah. Selanjutnya Ananda, kita akan
Mempasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Nah, ketika gambar yang di atas ini merupakan bahan dan peralatan yang sesuai, sedangkan ketiga gambar yang di bawahnya adalah hasil karyanya. Peralatan yang pertama ini adalah menggunakan pensil, kertas, lem, dan biji-bijian. Peralatan yang kedua adalah menggunakan kertas, lem, dan kulit kerang. Sedangkan peralatan yang ketiga menggunakan pensil, kertas, gunting, dan daun kering. Nah, dengan menggunakan peralatan ini, manakah hasil karya yang dihasilkannya? Ya, betul, yaitu gambar ikan, di mana gambar ikan ini menggunakan biji-bijian dalam membuatnya. Kemudian, peralatan yang kedua, manakah hasil karyanya? Ya, betul, yaitu gambar UFO, di mana gambar ini atau hasil karya ini terlihat terbuat dari kulit kerang. Dan yang terakhir adalah yang ini Ananda, hasil karya yang menggunakan daun kering. Nah, kita akan memperhatikan gambar berikut ini dan akan membaca teks percakapannya. Kita baca ya Nanda. Di gambar pertama, maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik Pak, tidak apa-apa. Percakapan kedua, mari kita beristirahat sejenak. Dari kedua percakapan yang sudah kita baca tadi Ananda, ternyata menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, di mana teks percakapan pada gambar yang pertama ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Mengapa? Karena mereka saling menghargai perbedaan agama. Sedangkan gambar yang kedua ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, karena mereka saling peduli terhadap orang lain. Selanjutnya, Miss akan memberikan beberapa contoh dari sikap yang menunjukkan sila pertama dan kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama adalah contoh sila pertama, yaitu memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang ketiga, menghormati dan menghargai agama orang lain. Selanjutnya adalah contoh sila kedua di lingkungan masyarakat, yaitu membantu orang lain yang tertimpa musibah. Nah, yang kedua adalah menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang terakhir, bersikap murah hati kepada semua orang. Jadi Ananda, kita juga hidup di lingkungan masyarakat. Maka dari itu kita harus menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke Ananda, semoga kita dapat menerapkan contoh-contoh yang sesuai dengan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh Ananda, sehingga menambah ilmu pengetahuan Ananda. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini adalah ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pertemuan kita ya Nanda. Miss akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.